Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Androva Lestari dari Universitas Jember dengan NIC CP 201. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai gap analisis dan kriteria bisnis dari PT Indofood Sukses Makmur. Latar belakang dari penelitian ini yaitu perusahaan besar seringkali menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan kecil ataupun penengah. Lalu kompleksitas ini muncul dari berbagai faktor seperti skala operasional, diversifikasi produk dan layanan, lalu persaingan global, serta regulasi yang ketat. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis ini, perusahaan besar itu harus mampu merumuskan strategi yang efektif untuk tetap kompetitif dan juga relevan. Salah satu cara yang penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjangnya adalah dengan memahami kriteria bisnis utama dari perusahaan, lalu melakukan gap analisis terhadap kondisi aktual perusahaan. Nah, penelitian ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria bisnis yang penting bagi perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, serta menganalisis kesenjangan yang ada antara performa aktual dan juga performa ideal. Rumusan masalahnya yang pertama, apa yang dimaksud dengan kriteria bisnis dan juga gap analisis. Yang kedua, ada apa kriteria saja yang dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Lalu apa saja kesenjangan atau gap yang ada antara performa aktual PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kriteria bisnis ideal yang telah ditetapkan. Lalu tujuannya yang merupakan jawaban dari rumusan masalah tadi. Yang pertama yaitu mengetahui konsep kriteria bisnis dan juga gap analisis, mengetahui kriteria bisnis PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang kedua, lalu yang ketiga itu mengetahui kesenjangan atau gap yang ada antara performa aktual PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kriteria bisnis ideal yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu batasan dari penulisan ini, yaitu yang pertama subjek penelitiannya hanya berfokus pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi hanya satu perusahaan saja. Lalu berfokus pada kriteria bisnis yang dianggap relevan bagi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dan juga data yang digunakan ini berasal dari pihak luar PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang selanjutnya adalah kriteria bisnis. Di sini kita akan membahas kriteria bisnis secara garis besar. Jadi kriteria bisnis ini merupakan faktor-faktor utama yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan serta efektivitas operasional perusahaan. Jadi keberlanjutan bisnis di perusahaan ini menunjukkan bahwa kriteria bisnis juga harus memperhitungkan aspek kelestarian lingkungan dan tujuan pembangunan berkelanjutan SDG. Nah, ini pengertian menurut Ganzola dan teman-temannya tahun 2024. Lalu ada beberapa komponen utama dalam kriteria bisnis, di antaranya yang pertama, manajemen sumber daya, yang kedua, keuangan, yang ketiga, efisien operasional, yang keempat, inovasi, yang kelima, kepuasan pelanggan, yang keenam, kepatuhan dan regulasi, yang ketujuh, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dan yang kedelapan adalah daya saing di pasar. Lalu, pengertian dari gap analysis sendiri adalah alat yang membantu perusahaan untuk membandingkan performa saat ini dengan performa kebutuhan perusahaan. Itu pengertian menurut Sukmawati dan Priyadi tahun 2019. Nah, dalam bisnis, gap analysis ini digunakan untuk menentukan langkah yang perlu diambil agar berpindah dari kondisi saat ini nih ke kondisi yang diinginkan nantinya gitu. Nah, menurut Novian, Indah dan Rifai, tahun 2022 terdapat tiga komponen faktor utama analisa gap, yaitu yang pertama daftar karakteristik seperti atribut, kompetensi, tingkat kinerja, dari situasi sekarang, apa yang saat ini ada. Lalu yang kedua adalah daftar apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan masa depan. Jadi apa yang harus. Lalu yang ketiga adalah daftar kesenjangan apa yang ada dan perlu diisi. Selanjutnya kita akan masuk ke PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang berfokus pada bidang makanan dan minuman. Indofood memiliki struktur bisnis yang terdiversifikasi. Terdiversifikasi ini berarti eh, PT Indofood membuat beberapa produk yang mirip gitu, punya kemiripan dengan Indofood sendiri. Lah. Lalu dengan 4 divisi utama yaitu Customer Branded Product atau CBP, lalu Bogasari itu tepung terigu, lalu ada agribisnis, pertanian dan perkebunan, dan distribusi produk gitu. Jadi perusahaan ini tidak hanya mendominasi pasar domestik, tapi juga punya jaringan distribusi global. Jadi mengirimkan produknya ke lebih dari 60 negara. Keunggulan dari PT Indofood Sukses Makmur sendiri dari perusahaan yang lainnya yaitu struktur bisnisnya terdiversifikasi dengan 4 divisi utama yang tadi, sehingga memiliki banyak sumber pendapatan. Lalu jaringan distribusi global yang luas menjangkau lebih dari 60 negara, lalu terus melakukan inovasi produk yang memenuhi kebutuhan konsumen, memanfaatkan ekonomi skala untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi sehingga mampu menawarkan harga produk yang kompetitif, lalu memiliki reputasi merek yang kuat, inisiatif keberlanjutan yang diterapkan di sektor agribisnis dan program CSR, lalu pangsa pasar domestik yang besar di Indonesia memberi Indofood stabilitas di pasar lokal. Selain ada keunggulan, PT Indofood juga memiliki tantangan dalam proses bisnisnya. Di antaranya yang pertama, kompleksitas dalam mengelola berbagai sektor bisnis yang berbeda, membutuhkan efisiensi di setiap divisinya. Lalu persaingan ketat di pasar global, serta biaya logistik dan kepatuhan terhadap standar internasional yang tinggi, lalu menjaga inovasi yang konsisten dalam menghadapi tren pasar yang terus berubah dan kebutuhan konsumen yang lebih selektif. Yang keempat ada fluktuasi harga bahan baku secara global seperti gandum, minyak sawit, jadi dapat mempengaruhi biaya produksinya. Lalu yang kelima, risiko stagnasi inovasi. Jadi inovasinya itu stagnan, terlalu bergantung pada kekuatan merek lama dan kurang mengeksplorasi tren baru. Lalu meningkatkan kesadaran konsumen dan regulator tentang keberlanjutan menuntut peningkatan standar lingkungan perusahaan secara terus-menerus. Yang terakhir adalah ketergantungan tinggi pada pasar domestik, membuat perusahaan lebih rentan terhadap perubahan ekonomi dan kebijakan nasional. Selanjutnya, kita akan bahas kriteria bisnis dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi, kriteria yang pertama adalah efisiensi operasional, yaitu pengelolaan rantai pasok yang efisien di divisi seperti Bogasari dan distribusi untuk menekan biaya dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Lalu, yang kedua yaitu kriteria manajemen sumber daya, di mana optimalisasi sumber daya manusia, bahan baku, dan teknologi untuk mendukung produktivitas terutama divisi agribisnis dan CBP. Lalu yang ketiga, kriteria inovasi produk. Terus menciptakan produk baru sesuai dengan permintaan pasar, konsumen, market di sektor makanan dan minuman melalui inovasi produk yang kompetitif. Yang keempat ada keuangan dan investasi, di mana stabilitas keuangan dan kemampuan investasi strategis di berbagai sektor termasuk ekspansi jaringan distribusi dan pengembangan agribisnis. Selanjutnya ada kepuasan pelanggan, di mana pengelolaan hubungan pelanggan yang baik untuk mempertahankan loyalitas, serta memperluas pangsa pasar di lebih dari 60 negara. Jadi bisa lebih dari 60 negara lagi. Lalu kepatuhan terhadap regulasi, di mana mematuhi regulasi domestik dan internasional terkait keamanan pangan, lingkungan, dan perdagangan, terutama untuk mendukung ekspansi global. Lalu ada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, di mana komitmen pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan melalui inisiatif pertanian berkelanjutan dan program CSR. Gap analisis PT Indofood Sukses Makmur. Jadi di sini untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual perusahaan dengan kondisi
ideal yang diinginkan, maka perusahaan Indofood ini perlu melakukan gap analisis. Salah satu metode dari gap analisis adalah kerangka kerja 7S McKinsey. Nah, di situ ada 7 S atau 7 poin, yaitu yang pertama strategi, struktur, sistem, nilai bersama, gaya kepemimpinan, SDM, dan keterampilan. Di sini kita akan bahas masing-masing poin dari gap analisis PT Indofood. Yang pertama ada strategi, di mana kondisi ideal atau target yang diinginkan adalah diversifikasi lebih luas dengan fokus inovasi berkelanjutan di seluruh lini bisnis serta penetrasi pasar global lebih agresif. Nah, kondisi yang sekarang ini diversifikasi sudah kuat, tapi inovasi produknya belum menyentuh semua lini bisnis secara maksimal dan penetrasi pasar global ini masih terbatas. Lalu gapnya masih perlu peningkatan dalam inovasi di seluruh lini dan eksplorasi pasar internasionalnya lebih luas. Lalu poin yang kedua ada struktur, di mana targetnya adalah struktur organisasi yang lebih fleksibel dan terintegrasi lintas divisi untuk meningkatkan efisiensi. Sementara kondisi aktual, struktur sudah terdiversifikasi, tapi koordinasi antar divisi bisa lebih baik untuk meningkatkan efisiensi operasional. Lalu gapnya struktur sudah terdiversifikasi, tapi koordinasi antar divisi bisa lebih baik untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sama ya guys ya. Lalu poin ketiga yaitu sistem manajemen yang lebih terotomatisasi dan berbasis teknologi canggih untuk meningkatkan produktivitas sebagai target. Kondisi yang sekarang yaitu sistem manajemennya masih perlu adopsi teknologi yang lebih modern, terutama dalam proses rantai pasok dan operasionalnya. Lalu untuk gapnya sendiri masih ada ketertinggalan dalam penerapan teknologi manajemen yang lebih efisien. Yang keempat yaitu shared value, di mana targetnya yaitu komitmen pada keberlanjutan dan inovasi yang diintegrasikan ke seluruh level organisasi gitu. Jadi terintegrasi. Lalu kondisi aktual yang sekarang yaitu nilai-nilai keberlanjutan dalam inovasinya ada, tapi belum sepenuhnya diinternalisasi di seluruh lini bisnis dan level organisasinya. Lalu gapnya sendiri yaitu perlu penguatan internalisasi nilai keberlanjutan di semua divisinya. Poin yang kelima, yang selanjutnya yaitu skills, di mana targetnya sendiri adalah keterampilan SDM yang terus ditingkatkan melalui pelatihan yang intensif, terutama dalam teknologi dan inovasi produk. Sementara kondisi yang sekarang adalah keterampilan SDM-nya cukup baik, tapi masih perlu peningkatan dalam hal inovasi, teknologi, dan manajemen keberlanjutan. Sementara gapnya sendiri perlu peningkatan pelatihan SDM di bidang teknologi dan juga inovasi. Poin yang selanjutnya adalah style, di mana targetnya yaitu gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif dan inovatif, mendorong kolaborasi lintas divisi. Sementara keadaan yang sekarang, keadaan aktualnya, kepemimpinan sudah baik, tapi masih cenderung top down dengan ruang kolaborasi lintas divisi yang bisa diperluas. Lalu gapnya perlu perubahan gaya kepemimpinan yang lebih kolaboratif dan inovatif. Poin yang terakhir yaitu staff, di mana targetnya sendiri adalah komposisi staff yang lebih beragam dan berorientasi pada inovasi serta kepuasan pelanggan. Lalu kondisi yang sekarang adalah staffnya berkualitas, tapi masih fokus pada lini-lini tradisional, dengan kekurangan tenaga ahli dalam bidang teknologi dan inovasi produknya. Lalu untuk gapnya sendiri perlu peningkatan tenaga kerja yang ahli di bidang inovasi dan teknologi yang baru.
Kesimpulannya, jadi meskipun perusahaan telah memiliki struktur bisnis yang terdiversifikasi dan keunggulan kompetitif di pasar domestik maupun global, masih terdapat sejumlah kesenjangan yang perlu diatasi untuk mencapai performa ideal PT Indofood. Gap Analysis menggunakan kerangka kerja 7S McKinsey ini mengungkapkan bahwa inovasi produk, integrasi antar divisi, adopsi teknologi modern, dan penguatan nilai keberlanjutan harus menjadi fokus utama perusahaan PT Indofood. Saran untuk PT Indofood sendiri, yaitu untuk membangun perusahaan ke arah yang lebih baik, disarankan agar melakukan langkah-langkah strategis seperti memperkuat budaya inovasi di seluruh lini bisnisnya dan meningkatkan pelatihan bagi sumber daya manusianya, agar dapat beradaptasi dengan teknologi terbaru. Selain itu, perusahaan juga perlu mendorong gaya kepemimpinan yang lebih kolaboratif untuk meningkatkan komunikasi antar divisi yang pada gilirannya dapat mendorong efisiensi operasional. Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut, diharapkan PT Indofood sukses makmur, tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis, tapi juga bisa memperkuat posisi sebagai pemimpin industri dalam jangka yang panjang. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.